Halo sahabat trader saham dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kita akan membagikan sedikit informasi mengenai tiga indikator yang biasa dipakai oleh para trader saham ataupun para influencer atau para penyedia stock pick gratis setiap sore mungkin ya, yang biasa dipakai untuk menentukan saham-saham apa yang bisa dibeli ketika sore hari dan dijual besok paginya. Sebenarnya ada banyak sekali indikator, namun karena terbatasnya durasi kita hanya akan membahas 3 indikator saja. Nah, langsung saja para trader saham, untuk 3 indikator tersebut apa saja indikatornya, bagaimana penjelasannya, langsung saja kita simak. Oke, yang pertama, ledakan volume. Nah, ini yang mungkin paling sering dipakai ya, ledakan volume. Nah, ketika kita menemukan ada saham yang volumenya itu pada hari ini tiba-tiba meledak atau berkali-kali lipat dari biasanya. Misalkan kalau biasanya itu kok hanya 1 juta share saja, 1 juta lembar, nah tiba-tiba hari ini jadinya 10 juta. Nah, itu ada indikasi-indikasi bahwa saham tersebut akan menguat di hari-hari berikutnya. Kita contohkan ya. Misalkan Antam. Kalau para sahabat trader saham lihat di sini, nah ini di sini terjadi lonjakan yang volume yang sangat besar, yang biasanya itu rata-rata hanya di kisaran ini, terus kemudian hari itu dia meledak berkali-kali lipat, bahkan 10 kali lipat lebih. Nah, ini menandakan bahwa besoknya, walaupun merah ya besoknya ini, nah itu menandakan besoknya dia itu akan menguat, closing di 955. Nah, kemudian besoknya dia masih naik lagi ke sampai di 1180, yang artinya dia naik gila-gilaan ya. Nah, terus kemudian misalkan di sini nih, ini tidak sampai berkali-kali lipat tapi cukup tinggi ya. Nah, ini dia closing di sini dan besoknya masih bisa sampai di sini. Nah, closing di area 2600, besoknya masih sampai 2750, yang artinya dia itu meningkat berapa persen? 2600 sampai 150, berarti sekitar 5%, yang artinya bagus untuk buy close, beli sore untuk jual pagi, tentunya dengan target price ya. Terus ada lagi di sini, ini juga sama ya, ini ledakan volume yang sebelumnya itu sedikit ya, terus kemudian terjadi ledakan volume. Nah, di sini juga terjadi peningkatan, namun memang tidak terlalu signifikan, tapi ini cukup buat kita ketika mau buy close di hari ini. Ketika terjadi ledakan volume itu close-nya misalkan di situ 3190, langsung kita besoknya open sell di 2% misalkan, jadinya kita dapat 3190, kita open sell-nya besoknya di 3250. Nah, masih sampai kan, open sell di 3250 nih. Ini opennya saja itu 3290, ini masih nyampe. Terus kita ke indikator yang kedua. Nah, ini melewati MA5 dengan volume. Nah, ini juga sering dipakai oleh para trader saham untuk buy close. SMRA kita pakai, nah ini udah ada ya, cross MA5 atau MA5 ya. MA5 itu adalah moving average 5 hari. Kenapa kok 5? Karena 5 itu artinya 1 minggu. Jadi rata-rata harga closing selama 1 minggu. Nah, indikasinya ini ya, kalau dia itu dari bawah terus tembus ke atas melewati MA5 disertai dengan volume yang meningkat.
contohkan ini yang kuning-kuning ini adalah garis rata-rata harga selama 5 hari ke belakang ya. Contohnya ini. Nah, ini saya garis di sini. Nah, dia terjadi crossing MA5 disertai dengan peningkatan volume. Nah, maka kita bisa buy close dengan TP standar 2%. Kalau saya 2%. Nah, kalau kita buy di area ini di closing ya, closing hari ini, terus kemudian kita open sell 2% besoknya. Nah, di hari ini itu close 570 dan besoknya tertingginya 595 yang artinya 20 ada sekitar 5% ya, kenaikan sekitar 4-5%. Nah, kalau kita open sell 2% saja sudah bisa untung. Oke, lanjut indikator yang ketiga, yakni munculnya candle doji di bottom atau di bawah ya. Candle doji itu candle yang dia itu aslinya itu seperti ini. Artinya dia open, naik, turun, terus kembali lagi ke harga open. Namun doji yang dimaksud, yang saya maksudkan di sini mungkin bukan yang tidak punya badan ya. Yang punya badan pun bisa. Artinya tidak harus open dan close-nya sama. Yang penting punya kepala dan ekor yang panjang, begitu. Oke, lanjut kita akan contohkan di grafik. Nah, doji yang kita maksud adalah seperti ini. Dia itu sudah di bawah ya. Nah, di bawah ada doji, maka kita bisa masuk untuk buy close. Besoknya naik. Di bawah, syaratnya di bawah. Terus kayak gini. Terus ini. Jadi dojinya yang muncul itu setelah mengalami penurunan beberapa kali ya, tidak hanya satu kali. Nah, terus kemudian ketika kita sudah tahu ada beberapa indikator yang bisa menjadi ciri-ciri, bisa menjadi andalan kita, senjata kita untuk cari saham yang potensial dibeli ketika closing dan dijual ketika besok pagi, maka kendalanya adalah ini. Satu, kita masih tetap harus screening secara manual, yang artinya kita harus cari satu persatu saham yang seperti itu, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Misalkan kita seperti ini, misalkan kita mau cari saham yang dia itu terjadi ledakan volume. Nah, kita harus cari satu persatu dari sini, misalkan DINS ternyata tidak, misalkan misalkan RALS, oh ternyata tidak, misalkan cari yang lain lagi, DLKM, oh ternyata tidak terjadi. Nah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Kita harus screening secara manual, atau mungkin kalau di ada aplikasi namanya RTI ya, itu bisa ada top volume, tapi top volume itu belum tentu yang terjadi ledakan, karena top volume itu biasanya diisi oleh saham-saham yang memang volumenya itu besar-besar. Atau bisa kita cari di top gainers. Top gainers pun kadang diisi oleh saham-saham kecil yang sedang dimainkan, kadang seperti itu. Sehingga memang agak lama kalau kita harus cari manual, sehingga itu perlu kita cari solusinya nanti. Terus yang kedua, sukses rate indikator untuk setiap saham itu beda-beda. Maksudnya itu walaupun kita sudah tahu ciri-cirinya seperti ada volume yang meledak dan sebagainya, tapi itu belum tentu berlaku untuk semua saham. Antam misalkan. Nah, kayak gini. Dia meledak volumenya, tapi
lempem lagi. Nah kayak gitu ada seperti itu. Terus ini kayak ini meledak, volumenya lempem. Nah, sehingga kita harus backtesting dulu ke belakang, sejarahnya bagaimana, apakah indikator ini cocok untuk saham ini. Nah itu mungkin juga yang menjadi kendala. Tapi memang indikator ini secara umum itu bisa untuk diterapkan di semua saham. Ada beberapa yang kadang itu terjadi false signal atau sinyal yang palsu, sehingga gagal naik. Terus kemudian saham-saham ini ketika sudah ada indikator-indikator yang kuat, terkadang itu besoknya atau malamnya itu terjadi sentimen global yang negatif. Ada berita-berita tentang apa yang memang dia menjadi sentimen yang negatif, atau mungkin Dow Jones-nya turun parah, sehingga biasanya di Indonesia mengikuti Dow Jones yang turun, sehingga menjadikan sinyal yang kita sudah percaya diri ya besok akan naik, malah akan turun. Karena apa? Karena yaitu tadi adanya sentimen global. Maka kita harus mencari solusi untuk kendala-kendala ini. Nah, solusinya bagaimana? Nah, solusinya kalau saya untuk screening yang tadi manual itu kita bisa menggunakan tool screening otomatis. Apa itu tool screening otomatis? Nah, nanti kita jelaskan. Terus untuk yang kendala yang ketiga tadi, ketika terjadi sentimen negatif yang tiba-tiba, maka kita bisa menggunakan stop loss, wajib stop loss ya. Karena kendala itu kan memang tidak terjadi setiap hari. Ini memang kadang-kadang di satu bulan itu terjadi 2-3 kali sentimen global negatif yang tiba-tiba membuat IHSG kita jatuh. Yang ketika IHSG jatuh, saham-saham yang biasanya ngekor sama IHSG itu juga ikut jatuh. Sehingga apa yang sudah kita analisa kemarin itu kadang gagal seperti itu. Karena kita back loss ya. Beda lagi kalau swing trade yang pakai jangka yang lebih lama, berbulan-bulan. Dan untuk yang screening otomatis, tool screening otomatis sini, nah ini adalah tool yang menganalisa indikator-indikator yang muncul di setiap saham. Nah ini di sini sudah ada sekitar 8 indikator ya. Indikator khusus baik loss ya, bukan untuk swing. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, nah, sekitar berapa ini? 10 indikator. Tidak hanya 3, 10 indikator untuk setiap sahamnya. Dan di bawahnya juga sudah disertai sukses rate. Maksudnya sukses rate itu berapa kali dia itu muncul indikator tersebut dan berapa kali dia sukses. Sukses di sini maksudnya adalah nah kita contohkan ya. Misalkan Antam. Nah, kalau kita ganti simbol sahamnya yang di sini ya, ganti berubah juga harga-harganya dan indikator-indikatornya. Misalkan kita ganti untuk Antam, TP hariannya kita ganti 2%. Karena ini baik loss bukan swingnya, maka di sini bisa Anda lihat akan berubah indikatornya, sukses ratingnya akan berubah menyesuaikan. Maksudnya itu gimana? Nah, contoh doji, misalkan doji ini signal doji, kalau ada doji muncul maka di saham Antam ya, maka dia akan muncul sinyal beli di sini. Kalau ada indikator atau ciri-ciri yang ini doji muncul, maka akan muncul sinyal beli di sini. Beli di area ini today ya. Dan ketika sinyal beli ini kemudian besoknya kok berhasil mencapai TP hariannya yang di sini kita buat 2%, maka sinyal beli ini akan dinyatakan sukses. Muncul sinyal beli, kalau sampai maka sukses. Muncul sinyal beli, kalau gagal, artinya gagal itu dia itu besoknya itu hanya naik segini, tidak mencapai yang di sini,
maka dia dinyatakan gagal. Walaupun dia naik, tidak turun ya, naik di sini hijau, dia tetap dinyatakan gagal. Walaupun besoknya setelah dinyatakan gagal dia naik 2%, nah ini tetap tidak dihitung. Nah dari sinilah dari sukses dan gagal ini muncul sukses rate-nya yang di sini 80%. Itu artinya dari beberapa kali dia muncul, 80%-nya itu dia sukses. Dari 100 kali, 8 kali sukses. Yang artinya doji ini cocok atau sesuai atau layak untuk kita pakai menjadi indikator untuk buy close. Nah, ini adalah tool analisa. Bisa Anda akses di nanti ada link ya di atas video ini, bisa Anda coba klik. Nah, ini adalah tool analisa yang bisa menganalisa secara otomatis kelayakan dari indikator-indikator yang sudah kita terangkan di depan tadi. Nah, terus screeningnya bagaimana, Bang? Nah, di tool ini juga kita sudah sediakan screening otomatis. Nah, ini ada namanya sinyal buy close. Nah, ini kalau yang trial akan muncul seperti ini ya. Nah, setiap minggu nanti akan kita tutup seperti ini karena memang ini tool yang berbayar ya. Yang gratis mungkin hanya muncul 2 atau 3 saham saja. 2 atau 3 saham. Nah, ini adalah screening otomatis yang mana setiap harinya dia akan memunculkan saham-saham yang muncul sinyal dengan probabilitas atau sukses rate yang paling bagus, yang paling layak. Ini didapatkan dari database ini. Nah, ini adalah daftar 731 saham BEI yang ada dan sinyal-sinyal yang muncul kemudian disertai dengan probabilitas. Dari sini kita menyaringnya menjadi hanya 10 saham saja yang layak kita beli sore hari berdasarkan indikator-indikator yang di awal tadi. Ada indikator doji, volume maupun MA5 yang kita bahas di awal tadi. Nah, selain itu, selain sinyal-sinyal harian atau indikator harian tadi, kita juga di tol ini juga ada saham-saham yang rating hariannya, kenaikan hariannya itu tinggi. Contohnya ya, ABA di sini. ABA dia itu setiap hari itu hampir sering naik, sehingga rata-rata harian selama 2 bulan ya, ini menggunakan statistiknya hanya 2 bulan atau sekitar 40 hari. Nah, selama 40 hari itu dia itu 84%-nya dari 40 berarti berapa ya? 36 hari, 33 hari dari 40 hari dia itu naik sampai 2% per harinya. Kita bisa cek di sini. ABA. Mana? Nah, ini udah berubah. ABA. Nah, ini bisa dilihat di area kenaikan ini. Nah, di area kenaikan itu terlihat jelas sekali selama 2 bulan dia itu sering naik. Setiap hari naik. Hanya 1, 2, 3 kali saja yang tidak naik. Nah, ini ada yang memang mungkin ini perlu disesuaikan lagi. Ada satu juga nih di sini yang belum sampai 2%, karena kita memang kalau yang di harian itu tidak target 2%, cuma 1,5 saja. Ini bisa dikatakan hijau. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kali dia itu tidak naik selama 1 bulan. Maka saham yang
saham harian ini juga kita bisa jadikan indikator atau kita bisa jadikan target saham yang kita buy ketika sore hari, karena rating kenaikannya selama 2 bulan tinggi. Yang tinggi-tinggi ini yang minimal 70% ya, 75% lah, 80, 90. Nah ini dia berarti setiap hari sering naik. Maka kalau selama 2 bulan itu kita beli terus, paling enggak itu dari 40 hari kita dapatkan 34 harinya kita bisa profit 2%, sisanya enggak sampai TP. Nah, seperti itu. Ini yang saham harian. Nah, ini adalah tool buy close. Tool ini Anda bisa dapatkan di link yang ada itu trialnya. Kalau yang mau beli bisa belinya di Shopee ya. Ini juga ada grupnya kalau mau join. Nah, di grup juga awal-awal dulu kita sering kasih sinyal buy close itu menggunakan tool ini. Nah, dari mulai bulan November itu lumayan ya. Setiap hari hampir dari 5 saham. Nah, setiap hari kita minimal 5 saham kita berikan di grup itu, dan lumayan bisa profit setiap hari, walaupun kadang tidak langsung TP-nya di hari kedua selama tidak sentuh cut loss atau stop loss kita. Ini bukan grup saham premium ya, ini dulu itu kita bikin memang untuk meneliti seberapa akurat tool ini, dan memang dulu itu sudah lumayan puas dengan hasilnya, tinggal memang perlu pengembangan karena dulu memang baru toolnya saja, belum ada screeningnya. Jadi nah dulu itu pas November kita itu lumayan, dari berapa hari itu, dari sekitar 2 minggu kita sukses rate-nya 91%. Dari berapa saham yang kita rekomendasikan di grup dengan tool ini, itu 49 saham sukses dan yang gagal 5 saham. Dan untuk yang tool terbaru ini memang sudah ada beberapa pengguna premium yang kemarin ini ada di grup pengguna ini, ada sekitar 18 orang yang membeli atau yang beli versi fullnya. Nah, ini contohnya StockPick harian yang kemarin itu terakhir hari Jumat yang muncul pada hari Kamis ya. Dari 10 sinyal buy close ada 7 yang sudah sentuh TP yang kita sediakan di sinyal yang muncul. Nah, ini kan ada TP-TP-nya. Nah. Dan ada 3 yang belum sampai. Yang Arto ini dia hanya sampai 0,71% dan close-nya juga segitu, artinya masih belum sentuh TP maupun cut loss. Nah, kita masih tunggu, masih hold selama 1 hari lagi. Kalau memang belum sampai ya kita jualnya yang segitu saja, maksudnya kita jual dulu, tidak hold lama-lama, karena ini hanya untuk sinyal harian saja. Terus untuk yang SMRA kemarin gagal naik. Kenapa ya? Karena seperti yang kita ceritakan di awal tadi, memang untuk IHSG sentimennya sedang negatif, karena SMRA ini kadang mengikor IHSG. Terus yang NPGF juga sama. Ini adalah hasil sinyal setiap hari. Lihatnya di sinyal buy close, terus kemudian hasilnya di sini. Nah, itu adalah tool analisanya. Harganya murah sekali kalau menurut saya ya, karena memang bikinnya itu ya tidak mudah, karena dari 731 saham gitu harus kita buatkan satu-satu toolnya, dan berlaku selamanya, tidak hanya bulanan, bukan seperti yang StockPick itu ya. Bahkan ini juga kita bisa buka grup premium StockPick beli saham sore dengan menggunakan tool ini. Kalau yang biasanya di StockPick sore itu kan bulanan ya, ini kalau ini selamanya.
harganya harusnya sih 500 ribuan ya, tapi kita diskon untuk karena kita baru launching kemarin awal Mei. Selama bulan ini kita akan diskon 300 ribu. Ini sampai berlaku sampai kayaknya tanggal 18. Nah, silakan yang mau pesen, mau order bisa bui toolnya di Shopee di alamat yang tadi kita berikan, yang ada di depan tadi. Ini sudah ada sekitar ini yang terjual 14, tapi yang beli secara di luar Shopee itu ada sekitar 3 orangan ya. Dan kalau beli juga kita berikan bonus ebook dan kita bimbing di grup ini. Nah, ini ada grup pengguna tool. Kita akan ajari bagaimana cara menggunakannya, bagaimana asal-usulnya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan informasi mengenai indikator-indikator untuk beli sore atau buy close. Nah, sangat direkomendasikan untuk menggunakan tool ini saja karena apa? Lebih ringkas, lebih menyingkat waktu, karena kalau kita sore hari tentunya nggak bisa screening 731 saham sekaligus karena kita hanya punya waktu sedikit. Maka paling bagusnya ya kita pakai yang ini, tool ini untuk buy close beli sore. Bisa dicek di trialnya atau langsung saja bisa cek di Shopee, ketik saja tool beli sore jual pagi, nanti akan keluar. Nah, setelah nanti Anda beli, kita akan masukkan ke grup pengguna yang kita akan bimbing di sana untuk menggunakan toolnya. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat, semoga cuan selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.